wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4, kami akan menyampaikan mind mapping kami yang berjudul Aplikasi Internet dan Bisnis Pemerintahan. Yang pertama adalah CRM. Yang kedua ada internet dan efisiensi. Yang ketiga ada SCM. Ya. Yang keempat ada Business Intelligence. Dan yang kelima ada Big Data. Jadi, apa itu CRM? CRM atau Customer Relationship Management adalah cara atau trik perusahaan untuk menjaga hubungannya dengan para pelanggan. Hal ini adalah hal yang penting karena hal inilah yang akan menentukan apakah klien tersebut atau pelanggan tersebut menetap di suatu perusahaan atau berpindah untuk mencari perusahaan lain. Biasanya CRM ini ditujukan kepada aplikasi CRM, yaitu sistem informasi yang merencanakan, menjadwalkan, dan mengelola suatu aktivitas sebelum dan sesudah proses penjualan di suatu perusahaan. Yang pertama, memudahkan para pebisnis bersaing dengan para pebisnis lainnya. Yang kedua, bisa menyimpan data dengan aman. Yang ketiga, menggabungkan banyak aktivitas dalam satu platform. Yang keempat, menjadi penghubung pelanggan dengan perusahaan. Yang kelima, menjadi penghubung antar departemen di dalam suatu perusahaan sehingga kerjanya lebih produktif. Berikut adalah 3 alasan mengapa kita harus menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan. Yang pertama, untuk mengetahui lebih jauh apa kebutuhan dan harapan para pelanggan sehingga kedepannya perusahaan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Yang kedua, untuk meningkatkan loyalitas para pelanggan kepada perusahaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Topik yang akan dibahas ada pengertian, alasan CRM, komponen CRM, jenis teknologi CRM, contoh CRM dengan praktiknya, tantangan CRM, tahapan CRM, tujuan dan benefit CRM. Komponen CRM pertama pelanggan yaitu konsumen tetap dan calon konsumen lalu membuat pelanggan tersebut bertahan termasuk dengan pelanggan lama. Kedua ada hubungan, relationship, bagaimana perusahaan bisa memberi pelayanan yang baik agar tercipta hubungan yang baik. Selain itu cara bagaimana perusahaan memberi solusi jika muncul permasalahan yang dialami oleh konsumen. Lalu ada manajemen yaitu pihak yang terlibat secara langsung pada kegiatan interaksi. Lalu ada otomatisasi pemasaran untuk melakukan tugas berulang untuk meningkatkan upaya pemasaran di berbagai titik kontak untuk menghasilkan peluang. Lalu ada otomatisasi tenaga penjualan untuk menargetkan fungsi penjualan yang diperlukan untuk mengikuti prospek, mendapatkan pelanggan baru dan membangun loyalitas pelanggan. Lalu ada analisis untuk memeriksa data pengguna untuk membuat kampanye pemasaran bertarget yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Lalu ada integrasi dengan perangkat lunak lain. Banyak sistem terintegrasi dengan perangkat lunak lain seperti pusat panggilan dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Jenis teknologi CRM berdasarkan server dan model datanya. Ada on-premise CRM. On-premise CRM adalah CRM yang diinstal dan dijalankan di server lokal perusahaan. Jenis ini memberikan kontrol penuh kepada perusahaan atas data dan sistemnya. Pembaruan dapat dilakukan secara manual dengan memasukkan disk dan menginstal program versi baru. Contohnya ini. Yang kedua ada cloud-based CRM. Cloud-based CRM adalah CRM yang dijalankan di cloud dan dapat diakses dari perangkat apapun yang terhubung ke internet. CRM jenis ini lebih terjangkau dan mudah digunakan daripada CRM on-premise. Cloud biasanya didukung oleh pihak ketiga dan memiliki pembaruan rutin sehingga tak perlu khawatir akan pembaruan dalam jangka waktu yang lama. CRM ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan jika penyedia cloud gulung tikar atau diakuisisi oleh perusahaan lain, data perusahaan akan disusupi atau hilang. Contohnya ini. Ketiga ada open source CRM. Adalah CRM yang tersedia secara gratis dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. CRM ini dapat menjadi pilihan yang baik untuk bisnis dan memiliki anggaran terbatas atau yang membutuhkan fitur atau fungsi yang disesuaikan. Ini juga membutuhkan keahlian teknis untuk menginstal dan mengelolanya. Contohnya ini. Lanjut lagi, ada jenis CRM berdasarkan fitur dan fungsinya. Pertama ada CRM operasional. CRM jenis ini memudahkan proses bisnis karena memiliki beberapa fitur otomatisasi seperti sales automation, marketing automation, dan juga service automation. Sales automation itu untuk mengkonfirmasi pesanan, memberikan invoice pada pelanggan yang sedang memesan produk atau layanan. Marketing automation akan mengirimkan email marketing otomatis untuk menginformasikan penawaran terbaru, produk terbaru, dan sebagainya. Service automation mulai dari manajemen keluhan pelanggan, customer call, hingga melakukan pemantauan layanan. Kedua ada CRM analytic, mengumpulkan informasi pelanggan dari berbagai sumber, kemudian melakukan analisis data secara terstruktur. Ketiga ada CRM kolaboratif. CRM jenis ini membantu perusahaan untuk berbagi informasi tentang pelanggan dengan divisi lain. Berikut adalah tujuan dan benefit CRM. Pertama, meningkatkan keuntungan perusahaan lewat terjalinan hubungan yang baik dan berkualitas antara perusahaan dengan pelanggan yang dimiliki. Lalu, menghemat biaya operasional perusahaan dengan membantu menyediakan informasi yang lengkap terkait dengan data pelanggan. Ketiga, ada penggunaan informasi yang telah terintegrasi untuk menghasilkan sistem pelayanan pelanggan yang memuaskan. Keempat, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan yang membutuhkannya. Kelima, CRM merekam penuh segala riwayat aktivitas pekerja di suatu perusahaan dan seluruh kegiatan dari perusahaan tersebut secara lengkap. Lalu ada tahapan CRM. Pertama, memperoleh pelanggan baru. Kedua, menambah nilai pelanggan. Tahap ketiga yaitu mempertahankan pelanggan. Selanjutnya adalah internet dan e-bisnis. Internet dan e-bisnis adalah suatu bisnis yang memanfaatkan internet yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, e-bisnis ini tidak hanya mencakup aspek transaksi jual beli saja, tetapi memiliki aspek yang banyak. Yang diantaranya adalah yang pertama ada e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang mencakup melakukan transaksi jual beli. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Yang kedua ada m-banking. M-banking ini adalah aplikasi perbankan yang bertujuan untuk mempermudahkan nasabahnya, seperti mentransfer, ngecek saldo, dan lain-lain. Ketiga ada e-government.
E-government ini adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan, contohnya seperti aplikasi BPJS, Pertamina, BMKG, dan lain-lain. Yang keempat adalah teknologi WAP. Teknologi ini dirancang untuk melakukan komunikasi internet secara nirkabel, contohnya seperti ponsel. SCM atau Supply Chain Management adalah rangkaian kegiatan dari suatu perusahaan terkait dengan koordinasi pengelolaan barang atau jasa dari perusahaan tersebut yang biasanya berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, produksi, persediaan, serta distribusi. Selanjutnya ada komponen dari SCM. Komponen dari SCM sendiri yaitu yang pertama Upstream Supply Chain, yang kedua Internal Supply Chain Management, yang ketiga ada Downstream Supply Segment. Proses SCM sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah purchasing, yang ketiga adalah inventorying, yang keempat adalah production, yang kelima adalah distribution, yang keenam retail, dan yang ketujuh adalah customer. Tujuan dari SCM antara lain yaitu memenuhi permintaan pasar ataupun permintaan customer dengan sebaik-baiknya. Manfaat SCM yaitu yang pertama adalah kepuasan customer, yang kedua adalah peningkatan pendapatan dan laba, yang ketiga adalah penurunan biaya produksi, dan yang keempat adalah peningkatan perusahaan yang semakin besar. Selanjutnya adalah prinsip SCM. Prinsip SCM sendiri yaitu yang pertama melihat target pasar berdasarkan permintaan, yang kedua membangun relasi dengan supplier, yang ketiga menggunakan teknologi untuk menunjang proses produksi, distribusi, serta promosi, yang keempat mengamati target pasar sebagai patokan dalam perencanaan, yang kelima mengetahui produk mana yang lebih cocok untuk customer, yang keenam mengelola aliran informasi agar lancar dan terarah, dan yang ketujuh adalah memanfaatkan teknologi untuk mengukur kinerja para pekerja. Selanjutnya itu ada business intelligence. Apa itu business intelligence? Business intelligence adalah proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Business intelligence memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi sistem informasi. Nah, itu tuh untuk mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan akurat berdasarkan data yang valid. Nah, keunggulan bisnis intelijen untuk bisnis adalah membantu bisnis meningkatkan keuntungan berdasarkan hasil analisis data yang lebih tepat dan akurat. Dan manfaat lainnya ada membantu bisnis mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan akurat, mengidentifikasi tren dan pola pasar untuk menentukan strategi promosi. Dan yang ketiga itu adalah mudah merencanakan biaya operasional perusahaan. Nah, tahapan proses dalam business intelligence itu adalah pengumpulan data, pembersihan data, integrasi data, visualisasi data, dan pelaporan data, serta yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan yang tepat. Nah, proses pengolahan dan pengumpulan data dilakukan oleh business intelligence biasanya menggunakan bahasa pemrograman khusus. Biasanya bahasa yang digunakan itu adalah SQL dan bahasa R. Selanjutnya ada Big Data. Secara rinci, Big Data mencakup 4 dimensi utama yang dikenal sebagai 4V. Dari Big Data artinya volume. Yang pertama adalah volume. Volume mengacu pada jumlah besar data yang dihasilkan dari berbagai jenis sumber seperti sensor, media sosial, dan lain-lain. Dari waktu ke waktu dan perdagangan. Kemampuan mengolah data dalam jumlah besar merupakan salah satu ciri utama Big Data. Yang kedua ada velocity atau kecepatan, mengacu pada kecepatan data yang dihasilkan, yang diproses, dan dianalisis. Dalam hal streaming, data interaksi, dan real time, kecepatan pemroses data sangat penting dalam konteks data besar. Selanjutnya adalah variety atau keanekaragaman, menampilkan keragaman tipe data, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya, Big Data mengacu pada dalam berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video. Mengelola dan menganalisis data yang beragam memerlukan pendekatan yang fleksibel, seperti veracity atau akurasi. Mengacu pada kualitas data dan seberapa besar Anda dapat mempercayainya. Dalam lingkungan Big Data, data seringkali mengandung ketidakpastian dan kesalahan, sehingga penting untuk menilai dan membersihkan data guna meningkatkan keandalan. Selain itu, ada dimensi kelima yang akan kita perkenalkan nanti. Ada nilai. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sebenarnya dari Big Data hanya muncul ketika data tersebut diolah untuk memberikan wawasan yang berguna, berfokus pada pengembalian dan manfaat bisnis yang diperoleh dari analisis data untuk mengelola dan memahami data besar. Teknologi seperti solusi database, Hadoop, Spark, dan NoSQL sering digunakan.